anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial dan budaya. Nah, ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila edisi revisi kelas 4 bab 3 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa negara Indonesia kita ini menyimpan banyak sekali kekayaan dan keberagaman budaya yang luar biasa. Nah, keberagaman di Indonesia ini mencakup keberagaman agama, suku, budaya. Nah, anak-anak, dengan keberagaman ini, masyarakat Indonesia menjadi berwarna-warni. Keberagaman di Indonesia merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan lestarikan sebagai identitas bangsa. Karena dengan keberagaman ini itu menjadi kunci persatuan bangsa. Anak-anak, keberagaman di Indonesia itu tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi keberagaman diantaranya yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis. Kemudian bentuk negara kepulauan, sejarah, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, dan juga kondisi alam. Nah, kita akan bahas satu persatu faktor tersebut. Faktor yang pertama adalah letak Indonesia yang strategis. Anak-anak perhatikan dulu peta di samping. Nah, di situ terdapat Indonesia itu berada di tengah-tengah dua benua dan dua samudra. Nah, anak-anak, Indonesia ini diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, hal ini membuat wilayah Indonesia itu menjadi strategis anak-anak, karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Jadi, berbagai penduduk dari negara luar itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, di sini itu menyebabkan adanya akulturasi budaya. Apa itu akulturasi? Jadi akulturasi itu merupakan pencampuran dua budaya yang berbeda tanpa menghilangkan budaya asli. Nah, selain itu ada juga banyak interaksi sosial anak-anak. Faktor yang kedua adalah bentuk negara kepulauan. Kalau anak-anak lihat di peta tadi, itu banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Ada bahkan ribuan. Nah, setiap pulau di Indonesia ini memiliki kondisi geografis, iklim, flora, fauna, dan juga sumber daya alam yang berbeda. Nah, ini semua itu mengakibatkan perbedaan cara hidup, kebiasaan, dan juga kebutuhan masyarakat di setiap daerah itu berbeda. Faktor yang ketiga adalah sejarah. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu Indonesia itu pernah menjadi negara jajahan bangsa asing bahkan sampai ratusan tahun. Nah, bangsa asing yang datang ke Indonesia ini itu membawa nilai-nilai dan budaya asli mereka. Nah, pada saat itu masyarakat Indonesia itu sangat terbuka dan bisa menerima nilai-nilai dan budaya asing tersebut. Tapi mereka juga menentang budaya yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, jadi faktor sejarah itu berpengaruh terhadap budaya Indonesia, anak-anak. Faktor selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, anak-anak, jadi masyarakat kita ini memiliki perbedaan sikap dalam menerima perubahan. Biasanya, masyarakat yang tinggal di kota itu akan lebih mudah menerima perubahan budaya di masyarakat dibandingkan masyarakat yang tinggal di pedalaman. Karena masyarakat yang tinggal di pedalaman itu lebih cenderung mempertahankan budayanya dan tidak mau menerima budaya dari luar. Faktor berikutnya adalah kondisi alam. Nah, anak-anak di Indonesia itu memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Nah, kondisi alam ini itu meliputi dataran yang luas, pantai, pegunungan, dan masih banyak lagi. Perbedaan kondisi dan sumber daya alam ini menyebabkan perbedaan mata pencaharian, makanan pokok, kebiasaan, pakaian, hingga perilaku masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Nah, contohnya masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu biasanya bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi seperti pegunungan itu biasanya berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, keberagaman di Indonesia itu bisa menjadi peluang dan juga tantangan bagi bangsa Indonesia, karena jika kita itu tidak bisa saling menghargai, perbedaan tadi itu bisa menjadi timbulnya pertikaian di masyarakat kita. Tapi kalau kita bisa bersatu,
kita akan menjadi bangsa yang sangat kompak dan juga hebat. Nah, di sini kita akan belajar tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman. Anak-anak, guna menciptakan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia itu memiliki Bhinneka Tunggal Ika ini. Kalian pasti sudah tidak asing. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dari kitab Sutasoma karangan Amputan Tular pada kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 anak-anak. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini disahkan menjadi semboyan bangsa oleh Mohyamin pada tanggal 17 Agustus 1950. Anak-anak, kalian harus tahu apa sih alasannya Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan semboyan oleh bangsa Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan semboyan oleh bangsa Indonesia karena keadaan Indonesia itu mirip dengan kehidupan masyarakat di masa kerajaan Majapahit. Nah, pada masa kerajaan Majapahit itu mayoritas masyarakatnya menganut agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan yang ada sebelumnya. Kemudian masyarakat Majapahit zaman itu selalu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai, juga saling menghormati, jadi tidak tercipta pertikaian. Itu sebabnya Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan pedoman atau semboyan bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Yang pertama, ada keberagaman agama, yaitu ada 6 agama di Indonesia. Kalian pasti udah tahu ya. Kemudian ada keberagaman suku bangsa juga. Ada suku Jawa, suku Minang, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Kemudian ada keberagaman bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Batak, dan masih banyak lagi. Ada juga keberagaman pakaian adat. Contohnya kebaya, baju bodo, kemudian baju cele, ulos, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga keberagaman rumah adat, contohnya rumah lamim, rumah hunai, rumah joglo, baileo, dan masih banyak lagi. Ada juga beragam kesenian daerah anak-anak, seperti lagu daerah, kemudian tari tradisional, dan juga alat musik tradisional. Ada juga keberagaman tradisi seperti tedak sinten, bakar batu, ada juga musik tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Indonesia itu sangat kaya sekali anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar beragam bentuk keberagaman. Sekarang kalian harus tahu manfaat keberagaman budaya. Yang pertama adalah untuk memperkaya budaya nasional. Kemudian sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan juga menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan devisa negara atau keuangan negara. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.